Ya, untuk membahas hal ini pemirsa, kami ajak Anda untuk bisa berbincang dengan sejumlah narasumber kita pada sore hari ini. Ada Dewan Pakar Timnas Amin, Syaiful Huda, Jubir TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin, Jubir TPN Ganjar Mahfud MD, Ciko Hakim, dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Mbak semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke 01 dulu, Mas Syaiful Huda dari Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin. Strategi apa yang dilakukan Timnas Amin di putaran terakhir kampanye ini? Tampaknya semakin pedas kritikannya terhadap pemerintah dan juga Capres 02. Ya, ada beberapa yang sebenarnya kelanjutan dari kampanye-kampanye yang sebelumnya, tapi pada konteks materi atau konten campaign kita, kami ingin mempertegas setelah melihat fenomena terakhir dan merespon berbagai suasana batin publik, kami terus menguatkan isu terkait dengan agenda perubahan-perubahan kami, terutama kepada 28 simpul kesejahteraan, di mana kalau Mas Anies dan Gus Muhaimin terpilih, 28 simpul kesejahteraan ini akan menjadi agenda utama kami untuk mempercepat proses kesejahteraan mereka. Ada petani, ada nelayan, pedagang, peternak, komunitas-komunitas hobi, dan berbagai yang lain. Karena itu sisa waktu ini kami terus fokus melalui relawan, melalui caleg dari koalisi partai pengusung Amin, memperkuat komunikasi dengan 28 basis simpul kesejahteraan. Ini yang pertama. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa potensi kecurangan yang semakin kesini semakin terasa betul. Sembako dari Bulog ditempelin stiker pasangan calon tertentu dan seterusnya, dan fenomena yang lain sedang terus kami antisipasi. Pada prinsipnya bahwa kami sangat melihat kasat mata di lapangan potensi 18 hari kurang ini, potensi kecurangan betul-betul sedang menjadi isu krusial yang sedang dihadapi di lapangan. Karena itu kami memperkuat basis saksi. Seluruh saksi akan kami isi di semua TPS. Kami bikin rangkap saksinya, bahkan saksi dalam dan saksi luar. Semua relawan bekerja memastikan semua instrumen yang berpotensi dilakukan kecurangan, klaim sepihak, dan seterusnya sedang terus kami mitigasi. Prinsipnya kami tidak ingin demokrasi ini tercederai gara-gara potensi intimidasi, potensi menggunakan instrumen negara, dan potensi kecurangan tidak boleh terjadi. Nah, karena itu masa kampanye terakhir ini, minggu-minggu terakhir ini, kami kuatkan semua basis itu dalam rangka mengantisipasi potensi terjadinya kecurangan. Yang ketiga, pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin tentu tidak bisa menjangkau semua yang berkirim undangan supaya bisa berkampanye di berbagai tempat. Tidak bisa menjangkau semuanya, karena itu fungsi-fungsi yang semestinya Mas Anies bisa hadir, Gus Muhaimin bisa hadir berbagai tempat, diganti oleh kinerja relawan dan para caleg yang bekerja di dapilnya masing-masing, relawan dengan jejaringnya masing-masing. Jadi sekali lagi, sisa waktu ini kita manfaatkan untuk menyapa kembali, dan kedua memastikan tidak ada kecurangan Pilpres 2024 ini. Oke, nanti kita mau menuju ke Mas Huda lagi, ada banyak hal yang harus kita gali, tapi kita mau bergeser ke 02 ya. Mbak Putri kalau melihat ini narasi-narasi yang digaungkan oleh 01 dan juga 03 ini kan memberikan kritikan ya terhadap pemerintah dan juga 02. Apakah ini strategi untuk kemudian mendongkrak elektabilitas masing-masing atau seperti apa 02 melihatnya, Mbak Putri?
Ya, masing-masing paslon ini kan tentu mempunyai fokus yang berbeda ya, terkait dengan agenda pembangunan ke depannya. Kalau kita di 02 tentu kita punya komitmen keberlanjutan, tapi tentu dengan percepatan dan juga penyempurnaan. Karena peninggalan dari pemerintahan Pak Presiden Jokowi itu sudah sangat kita rasakan manfaatnya. Setelah COVID kita bisa recover sangat cepat. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita stabil di 5%, angka inflasi kita juga cukup baik di angka 2,3%, dan juga berbagai program yang tengah digencarkan oleh Pak Jokowi, misalnya dalam hal hilirisasi baik itu mineral dan juga non mineral, itu juga akan kita lanjutkan nantinya. Jadi tidak hanya fokus misalnya pada nikel yang kemarin sempat ramai diperbincangkan, tapi juga tentu kita tidak boleh melupakan sektor pertanian, perkebunan, dan juga yang selalu disampaikan oleh Mas Gibran terkait dengan hilirisasi digital. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan dari hulu ke hilir ekonomi digital kita, sehingga potensi ekonomi digital yang sekarang masih dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke kita itu bisa kita optimalkan di dalam negeri, sehingga warga negara Indonesia menjadi juara di dalam negerinya sendiri. Itu kan sebenarnya pesan dari program utamanya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dalam hal hilirisasi. Jadi kalau ada paslon yang menginginkan hal yang berbeda, tentu menurut kami itu adalah sah-sah saja dalam demokrasi, tapi juga tentu kita harus melihat apa yang sudah dicapai. Jadi jangan sampai kita fokus pada kesalahan di dalam masing-masing program yang sudah berjalan, terus jadi melupakan segala hal yang telah kita capai sampai dengan hari ini. Karena tidak bisa kita nafikan bahwa pemerintahan Pak Jokowi telah berhasil membawa kita keluar dari krisis ekonomi dan kesehatan yang kemarin, di mana banyak negara juga sekarang belum bisa pulih dari krisis pandemi COVID-19 kemarin. Jadi mungkin melanjutkan terkait dengan strategi kampanye, kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang sedang fokus untuk berkeliling ke sebanyak mungkin kabupaten kota, bertemu dengan masyarakat. Besok akan ada kirap budaya di Semarang yang menghadirkan kedua pihak. Pak Prabowo dan Mas Gibran akan hadir dan nanti akan berkeliling sampai ke Pacitan. Kita juga akan mengadakan acara khusus anak muda di JCC nanti, dan juga akan ada apel akbar tim kampanye nasional mudanya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi dalam kampanye tersebut anak-anak muda akan mendapatkan kesempatan langsung untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan pandangannya kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan terkait misalnya tadi tuduhan-tuduhan kecurangan yang seringkali dilontarkan kepada paslon lain kepada kita, kalau kita di paslon 02 setiap ada hal-hal yang menurut kita itu adalah bentuk kecurangan dari paslon yang lain, itu selalu dilaporkan langsung oleh tim hukum kita kepada Bawaslu dan juga Task Force yang kemarin setelah dibuka oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Jadi berbagai kecurangan juga kita tenggarai ada di pihak lawan, dan tentu ini akan sangat baik apabila kita semua menggunakan mekanisme yang ada untuk melaporkan tindakan-tindakan tersebut. Jadi tidak jadi tuduhan yang tidak berbasis. Oke, menjelang detik-detik akhir waktu kampanye nampaknya masing-masing pihak mulai blak-blakan ya soal strategi kampanyenya. Tapi bagaimana dengan 03 Mas Ciko, ini posisinya seperti apa? Nampaknya mulai berubah, semakin sering mengkritik pemerintah juga. Ya, kritik itu kan yang kita kritik bukan pemerintah atau person-person, yang kita kritik adalah perilaku dari beberapa pejabat negara, perilaku dari orang-orang yang berada di lembaga tinggi negara yang kita tenggarai tidak netral, dan ini terlihat dengan sangat kasat mata. Jadi hal-hal seperti ini saya rasa wajar. Jadi tidak bisa juga kita menutup mata dengan apa yang terjadi, yang kita lihat banyak ketidaknetralan yang mungkin tidak selalu melanggar peraturan atau undang-undang atau apapun itu yang tertulis, tetapi ada adab dan etika yang dilanggar. Tapi kembali lagi soal strategi, tapi itu bukanlah strategi utama kita. Strategi utamanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak pernah bergeser sejak awal, ingin menegaskan bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah presiden rakyat, adalah wakil presiden rakyat. Calon-calon pemimpin yang betul-betul akan dipilih oleh rakyat kebanyakan, bukan hanya oleh kelas menengah atas. Dan artinya mereka juga menunjukkan dari rekam jejak dan sejarah kehidupan mereka sendiri. Mereka sendiri lahir dari rakyat yang sederhana dan menapaki jenjang karir dari bawah dan berjuang untuk mencapai ke atas. Jadi selain menjadi presidennya buruh, tani, nelayan,
pekerja tambang, dan karyawan-karyawan biasa. Kita juga tentu menjadi presidennya anak-anak muda, tapi anak-anak mudanya juga yang seperti apa? Anak-anak muda yang berjuang, anak-anak muda yang tidak terlalu banyak mendapatkan privilege, atau kalaupun mendapatkan privilege, mereka menunjukkan bahwa mereka juga adalah diri mereka sendiri. Contohnya kayak Mbak Putri Komarudin gitu ya kan, seperti Alam Ganjar misalnya. Nah itulah anak-anak muda yang insya Allah ke depan akan mendukung kita, dan yakin kami akan memenangi Pilpres ini dengan strategi-strategi itu. Dan kemudian lagi saya katakan bahwa kembali lagi, mengkritik itu bukan menjadi strategi. Mengkritik itu karena hal-hal yang dilakukan dan kita lihat, dan kita harus mengkritik, dan kita juga mengajak masyarakat turut menjaga Pilpres ini agar menjadi Pilpres yang bersih, jujur, dan adil ke depan. Oke, baik Mas Ciko. Nanti kita akan lanjutkan oleh Prof. Burhan, tapi kita jeda dulu. Kabar Petang mulai hadir saat lagi untuk Anda.